Oke, selamat jumpa lagi dengan kami, Tirta Warta. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi baik. Teman-teman, para penghobi budidaya perikanan, para penghobi dan para pengusaha budidaya perikanan, mudah-mudahan ikan kalian dalam kondisi sehat. Dan bagi kalian yang sedang usaha di budidaya perikanan, mudah-mudahan mengalami kerugian. Pada kesempatan sekarang, saya akan membahas dan akan membuat satu tutorial, dan sebenarnya ini bukan tutorial terupdate ya, karena kalau kita melihat dari beberapa contoh video dan bahan yang kita akan sampaikan kepada kalian, banyak sekali video-video yang sudah menjelaskan ini. Hanya saya akan mungkin dikatakan bahan yang kita akan gunakan berbeda ya. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat salah satu alat yang sering kita gunakan, dan alat ini ya, alat yang digunakan di farm kita juga, dan mungkin sebagian teman-teman juga tahu alat ini apa dan fungsinya seperti apa. Dan kalau kita melihat referensi video di YouTube lainnya, itu juga banyak yang sudah membagikan bagaimana caranya membuat tutorial pembuatan alat ini. Tapi saya tidak berhenti untuk berbagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Kalian penasaran? Ya, ikuti terus video ini awal sampai akhir. Alat apa yang bakalan kita buat pada video kali ini? Oke, biofoam ya, atau dikatakan ini filter yang digunakan para penghobi ikan hias atau para pengusaha ikan hias dengan media akuarium. Bentuk komersial atau bentuk yang umum dijual belikan itu bentuknya lagi, kebetulan saya bawa seperti ini ya. Ini bentuk atau biofoam yang dijual di berbagai macam toko akuarium. Dia juga relatif murah, kisaran di angka 16-20 ribu untuk satu piecesnya, dan tidak sulit untuk didapatkan. Dan kenapa sih kok saya membuat alat yang dikatakan sudah ada di toko, kenapa harus saya buat? Jadi alasannya kenapa? Yang pertama, saya lebih memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai lagi. Dan yang kedua, saya melihat juga sebagian teman-teman ya yang memiliki lokasi rumah jauh dari kota mungkin dikatakan ya, dan dia sulit untuk menjangkau membeli langsung ke toko akuarium, itu bisa menjadi alternatif kita membuat dengan menggunakan alat yang ada. Dan dari segi harga pun, saya mungkin dikalkulasikan nih harga berapa ya. Saya beli ini harga berapa? Yuk, 5.000 ya. 5.000 untuk satu kalau beli ya. Tapi kalau mungkin teman-teman yang ada barang yang tidak terpakai, mungkin bisa menggunakan barang yang tidak harus beli. Dan botol air mineral pun kita nggak usah harus beli. Dan mungkin ada teman-teman yang setelah memakai atau membeli air mineral dan botolnya jangan dibuang, itu bisa dipakai kembali untuk digunakan pembuatan alat ini. Oke, mungkin kalian penasaran bagaimana cara membuatnya. Tapi kalau melihat dari bentuknya, mungkin kalian sudah bisa memperkirakan cara membuat alat ini. Tapi oke, kita pada video kali ini akan membuat satu tutorial bagaimana caranya kita membuat filter biofoam dengan bahan dari barang-barang yang tidak terpakai. Yuk langsung saja.
Oke, teman-teman, sudah jadi ya. Bahan apapun bisa digunakan teman-teman. Yang penting cara kerja dari biofilter seperti apa. Dan tujuan dari penggunaan biofilter seperti apa kita harus tahu. Pertama itu adalah kita digunakan untuk menyuplai oksigen ya yang didistribusikan dari aerator. Kedua, alat ini juga bisa menjadi filter atau penyaring kotoran yang ada di dalam akuarium. Dengan menggunakan batu malang ini ya, pasir malang ini maaf ya, pasir malang ini bisa digunakan sebagai media tumbuhnya para bakteri baik yang sengaja kita tanam dengan menggunakan probiotik. Dan kedua, itu sebagai dasaran untuk menanam tanaman air. Ya. Coba menilik dari biofoam yang biasa kita sering lihat di di toko akuarium. Kita melihat ya, coba kita bisa melihat bersama bahwa dalam ada satu bentuk silinder yang memiliki ruang rongga-rongga. Ini bertujuan untuk jalannya udara, ya, sirkulasi dari udara yang dibuang udara dari luar dan diserap melalui busa yang ada ini. Filternya itu busa ini, ya, seperti itu. Dan cara kerjanya ya sama. Jadi botol aqua ini saya lubangi ya sebagai jalan udara yang akan masuk, karena ada udara yang akan dibuang dari aerator, dan tempat cup ini juga saya lubangi. Dan filternya itu adalah pasir malang itu sendiri. Teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan ya, langsung kita coba ke dalam akuarium biofoam atau filter yang kita buat. Dan langsung saja, namun sebelum itu kita alangkah baiknya kita tambahkan terlebih dahulu, karena media saringan ini medianya kita menggunakan pasir malang. Ini bisa berpotensi untuk tempat bersembunyinya atau tempat hidup dari bakteri baik yang sudah sengaja kita tanam. Teman-teman sudah banyak yang menggunakan produk ini. Ini salah satu starter dari mikrobakteri, mikroorganisme efektif. Ya. Nanti untuk cara pengaplikasiannya kita coba dengan satu botol tutup ini. Nggak usah banyak-banyak, sebenarnya itu untuk menanam saja. Oke. Ya, cukup. Kita coba ya, apa berfungsi atau tidak. Mudah-mudahan berfungsi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya, karena nanti permukaan dari pasir malang itu akan naik kalau kita tidak mengalir dengan pelan. Kita bisa saksikan bersama. Ini hasil biofilter yang kita buat ya. Jadi biofilter yang kita buat ini juga sama fungsinya ya dengan biofilter yang mungkin teman-teman bisa beli di salah satu toko akuarium. Jadi berguna untuk menyuplai oksigen yang bersumber dari aerator, dan kedua sebagai filter saringan dan untuk menyaring kotor-kotoran yang ada di dalam akuarium ini. Dan tadi juga kita bisa tambahkan juga dengan efektif mikrobakteri ya. Mungkin kalau untuk merek terserah bagi teman-teman yang bisa menggunakan merek lain selain merek yang tadi saya gunakan. Dan mungkin ada teman-teman yang pengen ditambahin dengan tanaman air, boleh, silakan. Dan di sini saya sudah sediakan tanaman air ya, sirih gading ya, mungkin teman-teman juga kayaknya sirih gading ya. Dan untuk tanaman juga bisa, silakan teman-teman sesuai dengan selera, intinya tanaman air ya. Oke, kita coba. Dia dikasih pemberat ya, agar dia tidak mengapung. Oke, kalau lebih seperti ini teman-teman ya, nambah cantik gitu ya. Jadi biofilter ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai penyuplai oksigen, kedua sebagai penyaring kotoran yang ada di dalam akuarium, ketiga sebagai tempat hidupnya bakteri yang telah kita tanam tadi, dan keempat adalah sebagai substrat atau dasaran untuk menancapkan tanaman air. Cantik dan multifungsi.
Ini hanya sebagai referensi tambahan bagi teman-teman sudah melakukan, pasti banyak juga teman-teman sudah mengaplikasikan ini. Saya hanya menambahkan referensi bagi teman-teman yang sekarang sedang menjalankan usaha ikan hias atau memiliki akuarium ya sebagai hiasan yang ada di rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila kalian suka, silahkan like. Dan apabila ini bermanfaat, bagikan dan subscribe. Dan oke, bisa isi kolom komentar ya apabila mungkin teman-teman memiliki referensi tambahan dan pengalaman tentang pembuatan biofilter dengan menggunakan bahan-bahan yang lain, bisa berbagi di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.